In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Mardatilah dengan NIM 112211019. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan komunikasi dan negosiasi studi kasus pada PT Hexapam Jaya Laboratorias. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ya teman-teman. Yang pertama, apa sih komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih dalam konteks bisnis, baik secara lisan, tulisan, visual, maupun digital, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi ini pasti terjadi karena ingin menyamakan pendapat. Ya teman-teman, kayak semisal saya memiliki suatu produk dan saya ingin memperkenalkannya kepada calon konsumen saya, dan saya ingin pendapat mereka tuh sama mengenai produk saya itu bagus. Oke. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu sender atau pengirim pesan. Dapat berupa individu maupun kelompok. Nah, jadi seseorang yang ingin menyampaikan informasi atau menyamakan pendapat itu disebut komunikator. Yang kedua, ada pesan. Pesan ini adalah suatu hal atau suatu informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan ini berupa informasi, ide, gagasan, maupun perasaan. Yang ketiga, ada media atau saluran. Nah, media atau saluran ini adalah sarana terjadinya komunikasi. Entah itu melalui lisan, tulisan, telepon, maupun media sosial, dan lain sebagainya. Contoh, melalui tulisan. Apa sih medianya? Semisal, saya ingin menyampaikan pesan dengan cara menuangkan atau menulis di suatu surat. Nah, surat ini merupakan saluran atau media tulisan. Nah, kemudian lagi, saya ingin menyampaikan informasi atau pesan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp ini apa? Aplikasi WhatsApp ini adalah media atau saluran berupa media sosial. Kemudian, yang keempat, komunikan, yaitu receiver atau penerima pesan. Jadi, si komunikator ini mengirim suatu pesan yang akan diterima oleh komunikan. Kayak saya ingin memberitahu informasi kepada si A. Nah, si A ini adalah komunikan. Oke, selanjutnya unsur-unsur komunikasi ya teman-teman. Yang kelima ada tanggapan, feedback atau umpan balik. Nah, jadi respon si komunikan ini atau reaksi si komunikan ini terhadap informasi yang disampaikan oleh komunikator itu disebut tanggapan. Kayak semisal saya menyampaikan suatu informasi kepada si A. Nah, si A ini merespon, saya setuju. Nah, itu berarti tanggapannya positif dong teman-teman. Kemudian, yang keenam, ada konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi komunikasi. Entah itu berupa waktu, tempat, maupun budaya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, ada gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang menghambat kelancaran komunikasi. Misal, saya ingin menyampaikan informasi melalui media sosial berupa WhatsApp, yaitu dengan telepon.
Nah, kemudian sinyalnya jelek, jadi putus-putus. Nah, itu merupakan salah satu gangguan, yaitu noise. Sampai sini paham kan teman-teman? Oke. Selanjutnya, gaya komunikasi. Yang pertama ada asertif. Gaya komunikasi yang tegas, jelas, dan menghargai diri sendiri maupun orang lain. Nah, paling efektif dalam menyampaikan pendapat. Contoh bahasanya seperti apa? Contoh kalimatnya seperti apa? Misal, pendapatmu sangat bagus, tapi coba kamu lihat pendapat saya. Nah, jadi kan kayak bilang dengan tegas nih. Nah, terus kayak tapi kita tuh menyarankan dia untuk melihat pendapat saya juga gitu. Kemudian yang kedua, agresif. Menyampaikan pendapat secara dominan, cenderung memaksa dan tidak memperhatikan perasaan orang lain. Contoh kalimatnya seperti apa? Kamu harus ikut saya. Nah, itu kayak cenderung banget memaksa nggak sih teman-teman? Yang ketiga, ada pasif. Menghindari konfrontasi, sulit menyampaikan pendapat atau kebutuhan sendiri, sering mengalah. Misal, contoh kalimatnya seperti apa? Ya udah deh, saya ikut. Nah, jadi kayak ada unek-unek yang tersendiri gitu loh teman-teman, yang gak dikeluarin. Nah, itu komunikasi secara pasif. Kemudian yang keempat, pasif agresif. Tampak pasif di luar, tapi menyampaikan ketidaksetujuan secara tidak langsung. Misalnya dengan sindiran. Contoh kalimatnya seperti apa? Misal, saya sedang berkomunikasi dengan si A, tapi ada juga si B. Nah, saya bilang ke si A, kayak, wah, pendapat ini orangnya. Nah, pendapatnya ini ternyata salah satu kalimat dari si B, gitu. Jadi kayak sindiran, tapi nggak secara langsung gitu loh teman-teman. Kemudian yang kelima ada manipulatif. Menggunakan cara tersembunyi atau licik untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi. Contoh kalimatnya seperti apa? Kamu kan baik, mau dong bantu saya kayak kemarin. Nah, itu tuh manipulatif teman-teman. Kayak dia membutuhkan bantuan, jadi dia tuh memuji si seseorang yang ingin diminta bantuan ini. Memuji dulu, terus agar menuruti keinginan kita. Selanjutnya, strategi komunikasi bisnis. Yang pertama ada persuasif, yaitu meyakinkan pihak lain dengan alasan logis dan emosional agar setuju terhadap suatu ide atau tindakan. Jadi kayak ajakan gitu ya teman-teman. Kemudian ada asertif, menyampaikan pesan dengan jelas, tegas, dan sopan tanpa menyakiti pihak lain. Jadi kayak lebih menghargai pesan seseorang walaupun pesannya ini kurang benar ataupun salah, tapi dia menyampaikannya dengan berusaha untuk tidak menyakiti pihak lain. Kemudian ada empati atau kepedulian terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Kemudian ada kolaboratif, lawan bicara bekerja sama untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Jadi win-win, kayak mereka tuh berkolaborasi menuangkan pendapat, tapi yang menimbulkan kayak menghasilkan sama-sama keberuntungan.
Yang kelima ada adaptif, menyesuaikan gaya dan cara komunikasi dengan kondisi lawan bicara, situasi, atau media yang digunakan. Jadi kayak dia tuh selalu menyesuaikan bagaimana sih lawan bicaranya ini. Kemudian ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Jadi informasi yang jelas mempercepat pengambilan keputusan. Tentu kan teman-teman, kalau ada informasinya jelas, pasti keputusan yang akan diambil itu akan cepat. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Nah, pesan yang tepat mencegah miskomunikasi. Benar juga sih, kalau misalkan pesannya itu samar-samar, nggak jelas disampaikannya, tentu bisa salah paham ya teman-teman. Kemudian, membangun hubungan profesional. Komunikasi yang baik menciptakan kepercayaan antara rekan kerja, atasan, klien, dan mitra. Kemudian yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Koordinasi yang efektif mempercepat penyelesaian tugas. Sekarang, apa sih negosiasi bisnis? Tadi kan kita udah bahas komunikasi bisnis. Nah, sekarang negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama dalam hal kerjasama, harga, kontrak, atau penyelesaian konflik bisnis. Jadi negosiasi bisnis ini dapat disimpulkan adalah suatu proses tawar-menawar ya teman-teman untuk mendapatkan hasil dan keputusan bersama. Oke. Tahapan dalam negosiasi bisnis. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi negosiasi. Yang kedua, ada pembukaan, membangun hubungan awal, menjelaskan maksud negosiasi, dan menetapkan aturan main. Yang ketiga, tukar-menukar informasi dan penawaran. Kedua pihak menyampaikan kebutuhan dan memberikan penawaran awal. Nah, yang keempat, tawar-menawar. Proses saling memberi tawaran dan mencari kesepakatan terbaik. Win-win solution. Yang kelima, kesepakatan. Nah, ini tuh menyepakati hasil akhir dari si tawar-menawar ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-6 atau terakhir, yaitu tindak lanjut. Jadi kayak melaksanakan kesepakatan. Nah, kayak udah tawar-menawar nih. Nah, terus udah sepakat juga nih yang mana. Nah, tindak lanjutnya ya menyepakati. Itu bisa dengan tanda tangan di atas materai. Kemudian, manfaat negosiasi bisnis. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Tentu, negosiasi bisnis membantu kedua pihak mendapatkan hasil terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, menghindari konflik. Negosiasi dapat meredam perbedaan pendapat dan mencegah perselisihan yang merugikan. Benar ya teman-teman, dengan mencari jalan tengah atau kesepakatan itu dapat menghindari konflik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kesepakatan yang jelas membantu mempercepat proses bisnis dan meminimalkan hambatan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan profesionalisme. Bener banget nggak sih teman-teman, kalau misalkan hasil negosiasinya bagus, terus dia tuh negosiasi dulu, pasti kayak kita tuh lebih percaya sama orang ini. Nah, di sini ada suatu contoh ya teman-teman, yaitu PT Hexfam Jaya Laboratories, yaitu tempat diri saya bekerja. Di sini ada tanggal berdiri, yaitu 26 Oktober 1988,
Nah, jenis usahanya itu industri farmasi, produsen obat generik, lokasinya di Delta Silicon 1, Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Komunikatornya, maaf ini banyak yang agak tipe ya teman-teman, yaitu SDM yang ada di perusahaan, entah itu atasan maupun karyawan, office, pokoknya SDM yang ada di suatu perusahaan merupakan komunikator dalam PT Hexlom Jaya Laboratories ya teman-teman. Kemudian salurannya apa? Nah, saluran terjadinya komunikasi dalam PT Hexlom Jaya sendiri bisa berupa lisan, tulisan, media digital, dan laporan keuangan. Nah, kalau lisan secara langsung, misal briefing, nah itu termasuk lisan. Nah, terus media digital seperti Haris juga merupakan alat komunikasi ya teman-teman. Kayak ingin ngambil cuti, itu juga alat komunikasi. Kemudian laporan keuangan, tentu ya teman-teman, dia juga merupakan media komunikasi. Nah, terus gaya komunikasinya seperti apa? Yaitu asertif, yang seperti pertama yang udah saya jelaskan di awal. Asertif itu tidak kayak tidak memaksa, terus dia tuh lebih menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada contoh. Di sini pesan WhatsApp mengenai lembur ya teman-teman. Terus kayak di sini atasan bilang atau SVP bilang kayak kalau nggak bisa ganti, bisa cari penggantinya. Nah, tapi konfirmasi ke SVP tersebut. Nah, pembagian jadwal lembur weekend yang di-share SVP kepada karyawan produksi melalui media WhatsApp. Nah, berarti itu media sosial, teman-teman. Kemudian terdapat negosiasi. Untuk yang tidak bisa hadir akan mencari penggantinya sendiri dan konfirmasi kepada SVP. Nah, benar banget. Nah, berarti strategi yang digunakan adalah strategi empati. Nah, jadi si SVP ini empati terhadap si karyawan ini atau bawahannya ini, karena misal nggak bisa lembur nih karena dia tiba-tiba keperluan pribadi atau gimana. Nah, tapi ada syaratnya, ada negosiasinya nih, ada syaratnya, dia tuh harus mendapatkan penggantinya gitu teman-teman. Sini ada studi kasus lagi. Ini merupakan tampilan dari Haris ketika ingin mengajukan cuti. Nah, pada tanggal 17 Juni 2025, saya mengajukan cuti melalui aplikasi Haris untuk tanggal 20 Juni 2025 karena keperluan pribadi. Biasanya, cuti di perusahaan saya bisa diajukannya H-3. Nah, jika tidak diajukan H-3, maka cuti bisa saja tidak di-approve atau disetujui. Terkadang ada cuti yang saya ajukan H-1 karena alasan yang urgent dan dapat dinegosiasikan kepada atasan. Ketika alasannya jelas, maka cuti dapat disetujui. Nah, iya, semisal kayak tiba-tiba nih, kan seharusnya kan H-3 ya teman-teman, mengajukan cuti, karena itu memang sudah ketentuannya di perusahaan saya. Nah, terus tiba-tiba pas contoh saya shift malamnya masuk jam 10. Nah, terus tiba-tiba saya sakit gitu, tapi untuk dapat SKD di Vaskes saya itu tutupnya jam 8 malam. Nah, itu bisa tuh kayak langsung kabarin SVP-nya untuk cuti. Nah, kalau alasan yang seperti urgent seperti itu pasti akan disetujui ya teman-teman.
kasih. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Audio Jungle.